salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka memenuhi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MAG, saya Rati Purwasi Haris, NIM 19110014 akan memaparkan sedikit terkait pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas terkait strategi pendidikan Islam masa Rasulullah periode Mekah. Ada 3 tahapan yang dilalui oleh Rasulullah dalam menyebarkan pendidikan Islam di Mekah. Pertama, tahap rahasia dan perorangan atau bisa dikatakan dengan tahap sembunyi-sembunyi. Yang kedua, tahap terang-terangan. Dan yang ketiga, tahap untuk umum. Tahap rahasia dan perorangan atau tahap sembunyi-sembunyi. Pada tahap ini, mula-mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik istrinya Khadijah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima petunjuk darinya. Kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, tahap terang-terangan. Pendidikan secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun, sampai turunnya wahyu berikutnya yang memerintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Ketika wahyu tersebut turun, beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul di Bukit Safa. Ia menyerukan agar berhati-hati terhadap azab yang keras di kemudian hari bagi orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad sebagai utusannya. Seruan tersebut dijawab oleh Abu Lahab, pamannya sendiri, dengan mengatakan, "Celakalah kamu Muhammad, untuk inikah kamu mengumpulkan kami?" Saat itu diturunkan wahyu yang menjelaskan perihal Abu Lahab dan istrinya. Perintah dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah seiring dengan jumlah sahabat yang semakin banyak dan untuk meningkatkan jangkauan seruan dakwah, karena diyakini dengan dakwah tersebut banyak kaum Quraisy yang akan masuk Islam. Ketiga, tahap untuk umum. Hasil seruan dakwah secara terang-terangan yang berfokus kepada keluarga dekat terlihat belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang berfokus kepada keluarga dekat beralih kepada seruan umum umat manusia secara keseluruhan. Seruan tersebut didasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Sebagai tindak lanjut dari perintah tersebut, pada musim haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kemah-kemah para jamaah haji. Pada awalnya tidak banyak yang menerima kecuali sekelompok jamaah haji dari Yasrib, kabilah Khazraj, yang menerima dakwah secara antusias. Dari sinilah sinar Islam memancar keluar Mekah. Selanjutnya, metode pendidikan Islam masa Rasulullah. Pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam pada zaman Nabi dapat dibedakan menjadi 2 tahap, baik dari segi waktu dan tempat penyelenggaraan maupun dari segi isi dan materi pendidikannya. Yaitu pertama, tahap atau fase Mekah sebagai awal pembinaan pendidikan Islam dengan Mekah sebagai pusat kegiatannya. Yang kedua, tahap atau fase Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan atau pendidikan Islam dengan Madinah sebagai pusat kegiatannya. Pun metode yang diterapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan materi yang ada ialah pertama, dalam bidang keimanan. Di sini Nabi menggunakan cara tanya jawab dengan melalui penghayatan yang mendalam dan didukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah. Kedua, materi ibadah. Di sini Nabi menyampaikan dengan metode demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah diikuti oleh masyarakat. Yang ketiga, bidang akhlak. Di sini Nabi menitik beratkan pada peneladanan. Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, materi pendidikan Islam yang diutamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pada fase Mekah. Pertama, pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata, jangan dipersekutukan dengan nama yang lainnya. Kedua, pendidikan akhliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari keajaiban manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Yang keempat, pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediamannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, setidaknya sedikit menambah wawasan bagi para pendengar. Wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.